Bab 5. Hijrah dan menikah di usia muda. Hijrah bukan tentang menyempurnakan diri, tapi tentang memperbaiki diri. Hijrah juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dakwah beliau di Mekah ditentang suku Quraisy, beliau hijrah ke Madinah. Dalam hijrah terkandung semangat juang yang tangguh untuk tumbuh dan sukses. Pertengahan tahun 2001, Aman pindah tempat usaha. Ia ingin hijrah dari kerasnya berjualan di Gasibu ke Majelis Percikan Iman atau PI yang berlokasi di kantor Diklat Telkom Geger Kalong, Bandung. Bersama Denny ia membuka lapak di PI. Biasanya Aman setiap minggu berjualan di Gasibu pindah ke Percikan Iman. Biasanya berpakaian ala preman berubah menjadi pakaian orang beriman. Dulunya menjadi ahli hisab, kini pelan-pelan sudah mulai insaf. Lingkungan telah merubah perilaku dan penampilan Aman. Kini Aman dan Denny mulai berdagang di ekosistem yang lebih adem, lebih menenteramkan jiwa. Sebelumnya, pergulatan pedagang kaki lima di Gasibu sangat panas dan keras. Perpindahan tempat usaha diwarnai dengan aneka peristiwa, misalnya kejadian konyol di PI, yakni ketika awal berdagang, Denny lupa tidak membawa terpal untuk menggelar dagangan. Tiba-tiba terpikir olehnya mencopot baliho yang dipasang tidak jauh dari lokasi lapaknya. Baliho itu digunakan untuk menaruh kaos kaki. Padahal baliho itu milik pemerintah kota yang baru dipasang. Untung saja tidak ketahuan petugas Tibum. Meski lingkungan lebih nyaman, namun untuk mendapatkan lapak di PI ternyata juga bersaing dengan pedagang lain. Tidak jarang para pelapak dikerjai security. Misalnya Aman pernah sehabis subuh disuruh lomba lari dengan pedagang lainnya. Siapa yang lebih cepat larinya berhak mendapatkan kapling lapak yang dituju. Karena kondisi kaki Aman, dia sempat terjatuh saat lomba lari. Setelah itu, Denny yang diminta ikut balapan lari. Karena badannya kecil, Denny lincah dan kencang larinya. Ia sering menang kalau diadu lomba lari. Aman senang karena berkat Denny mereka mendapat lapak yang strategis. Di Majelis Percikan Iman, Aman dan Denny menjual di lapak yang berbeda. Aman menjual kaos kaki yang kualitasnya bagus, Denny menjual barang yang diobral murah. Suasana di PI sangat kontras dengan Gasibu, lebih tenang dan nyaman. Sehabis subuh mereka mendengar pengajian dan siraman rohani yang menyegarkan hati dari Ustadz Aam Amiruddin. Kajiannya sangat bagus dan membekas di hati Aman. Nah, sehabis pengajian, jamaah pun bertebaran mendatangi lapak-lapak pedagang. Di PI, Aman pun berjualan dengan menggunakan baju koko dan celana panjang dari katun, serta memakai peci. Beda jauh dengan pakaian yang dikenakannya di Gasibu. Tak hanya di Percikan Iman, Aman juga memperluas jaringan dengan masuk ke beberapa komunitas pengajian seperti Darut Tauhid atau DT, Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Namun Aman tidak mau terikat eksklusif menjadi anggota ormas atau parpol tersebut. Tujuannya supaya fleksibel, bisa masuk ke semua komunitas. Aman ingin memperluas network dalam mengembangkan usahanya. Aman mulai aktif mengikuti beberapa pengajian termasuk kajian bersama A.A.Gim di pesantren Darut Tauhid Geger Kalong. Selain itu, Aman juga mengikuti kajian Liko yang diadakan pada partai berbasis Islam. Lingkungan telah merubah pribadi Aman yang sudah mulai meninggalkan kebiasaan merokok, menjadi lebih islami, menggunakan baju koko serta memanjangkan jenggot. Kuliah di perguruan tinggi ternama menjadi idaman setiap lulusan SLTA. Merasakan atmosfer pendidikan di universitas favorit memiliki cita rasa tersendiri. Aman meski hanya berbekal ijazah STM, ingin merasakan pendidikan di salah satu perguruan tinggi terbaik di tanah air, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Banyak pelajar dari seluruh penjuru tanah air berdatangan ke Bandung untuk mengenyam pendidikan di ITB. Apalagi Aman, warga asli Bandung. Ia sangat antusias menuntut ilmu di kampus Ganesha tersebut. Meski tahun sebelumnya belum berhasil lolos UMPTN. Tahun 2001, Aman ingin mencoba peruntungan lagi. Selama ini, sambil berjualan, Aman menyempatkan waktu ke toko buku untuk membeli buku-buku persiapan UMPTN. Dia berusaha menebus kegagalannya menembus ITB tahun lalu. Setiap lulusan SLTA mendapat kesempatan mengikuti UMPTN sebanyak 3 kali berturut-turut. Kesempatan kedua diambil Aman mencoba ujian ke perguruan tinggi idamannya. Meski upaya telah dikerahkan, namun ternyata Aman memang belum berjodoh untuk kuliah di PTN yang diimpikannya. Ia gagal menembus UMPTN kedua kalinya. Namun, Aman tak patah semangat, niatnya untuk kuliah sudah bulat. Pada tahun ajaran 2001,
Aman mendaftar kuliah di STIE STEM di Bandung, mengambil jurusan manajemen. Aman mendaftar di kelas karyawan sehingga waktu perkuliahan dilaksanakan pada sore hingga malam hari, jam 17 hingga 21 malam. Pagi hingga sore digunakan untuk berdagang, sebuah kebanggaan tersendiri. Aman masuk kuliah dengan biaya sendiri. Akhirnya Aman pun menyandang status sebagai mahasiswa. Meski sudah mahasiswa, Aman tetap saja ke kampus sambil berjualan. Jiwa dagang sudah menyatu dalam darahnya. Setiap ada kesempatan, digunakan sebaik-baiknya untuk berjualan kaos kaki. Hobinya mengoleksi kaos kaki kian mendapat tempat saat memasuki dunia perkuliahan. Kebebasan berekspresi dalam berbusana di lingkungan kampus ia tunjukkan dengan memakai kaos kaki yang tak lazim dikenakan. Biasanya orang mengenakan kaos kaki warna polos, Aman tidak. Kadang ia memakai kaos kaki bermotif gambar-gambar lucu atau motif lainnya yang tidak banyak dipakai orang. Penampilan Aman yang unik dalam mengenakan kaos kaki merupakan strategi marketing untuk mengenalkan dagangannya. Setelah memasuki dunia pendidikan, Aman pun ingin menjual produknya lebih well educated. Sebagai seorang laki-laki yang sudah mempunyai penghasilan, Aman tak bisa lepas dengan godaan wanita. Ia pernah dekat dengan beberapa perempuan, namun semua tidak ada yang serius. Di komunitas pengajian, jamaah selalu diarahkan melakukan ta'aruf atau berkenalan sebelum menikah. Apalagi beberapa kajian mempunyai doktrin dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran. Menikah diyakini Aman akan membuat hidupnya lebih tenang, sehingga tidak melanggar aturan agama. Di usianya yang masih tergolong muda, setelah hijrah, Aman berniat mencari calon istri. Jodoh di tangan Tuhan. Suatu ketika, tahun 2002, alumni STM 2 mengadakan reuni. Kebanyakan anak STM adalah laki-laki. Jumlah siswa perempuan sekitar 20%. Di tempat reuni, Aman bertemu kembali dengan kawan lamanya. Reuni juga mempertemukan Aman dengan Imas, teman seangkatan yang berbeda jurusan. Sebenarnya sewaktu di STM, Imas termasuk kecengan Aman. Namun saat itu, Aman belum sempat menyampaikan perasaannya. Aman mengagumi Imas yang berhijab, lantaran gadis STM 2 yang memakai hijab bisa dihitung dengan jari. Saat reuni, mereka berdua sempat bercengkerama, bernostalgia selama di STM. Pertemuan itu meyakinkan Aman untuk mendekati pujaan hatinya. Hati Imas pun berbunga-bunga melihat Aman mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Aman ingin berkunjung ke rumah Imas, bertemu dengan keluarganya. Sebagai bukti keseriusannya, di rumah Imas, Aman melihat foto-foto wisuda yang dipajang di dinding ruang tamu. Buku-buku yang tersusun rapi di raknya. Aman takjub karena keluarga Imas sangat mementingkan pendidikan. Semua saudara Imas mengenyam pendidikan hingga sarjana. Sangat kontras dengan keluarganya. Selain itu, keluarga Imas sangat religius dan berpendidikan. Hal ini semakin menguatkan keinginan Aman untuk melamar Imas. Ketika Aman menyampaikan niatnya untuk menikah, ibunya kaget. Biasanya orang tua memiliki asumsi jika anaknya ingin menikah muda, telah terjadi apa-apa. Tapi Aman membantah asumsi itu. Ia jelaskan niatnya menikah sebagai ibadah, solusi daripada pacaran yang cenderung banyak mudaratnya. Di dalam adat masyarakat Sunda, ada tradisi melangkahi saudara yang lebih tua. Jika ingin menikah lebih dulu, Aman harus minta izin kakaknya, Dani. Namanya pelangkahan. Dani pun tidak keberatan. Ternyata di pihak calon mertuanya pun sama. Imas harus melangkahi kakaknya. Imas pun mendapat restu dari kakaknya. Semua dimudahkan Allah. Calon mertua Aman juga seorang pengusaha sepatu dan sandal di Cibaduyut. Ia sangat memahami kondisi calon menantunya. Apalagi Aman baru merintis usaha. Tidak ada tuntutan mas kawin atau materi yang tinggi. Hal ini membuat keluarga Aman merasa tenang. Setelah persetujuan dari kedua keluarga, proses pernikahan pun dilangsungkan. Acara akad nikah dan resepsi digelar secara sederhana di rumah mertuanya di kawasan Cibaduyut, Bandung. Pernikahan Aman Suparman dan Imas Siti Nuraini dilangsungkan pada bulan Desember 2002. Saat itu Aman masih kuliah semester 3. Setelah menikah mereka tinggal di PIM, Pondok Mertua Indah sekitar 3 tahun. Usai resepsi, Aman dan Imas mendapat kado pernikahan. Sumbangan uang dari tamu undangan senilai total 5 juta rupiah. Setelah mendapat persetujuan dari sang istri, uang tersebut digunakan untuk membayar uang muka sepeda motor merek Honda Karisma. Mereka membeli motor akhir tahun 2002 karena beberapa dealer mengadakan diskon besar-besaran. Keberadaan kendaraan roda 2 tersebut sangat membantu mobilitas mereka. Setiap hari motor tersebut digunakan Aman beraktivitas seperti ke kampus,
membawa dagangan dan keperluan dengan istri. Selain lebih efektif, juga efisien karena tidak perlu menggotong dagangan naik angkot. Meski banyak orang yang menyayangkan motor baru kok digunakan untuk membawa barang dagangan, Aman tidak peduli. Dia justru senang kendaraan baru bisa digunakan untuk mencari nafkah. Kendaraan tersebut berfungsi maksimal karena dipakai untuk menjemput rejeki. Toh dari penghasilan itu, uangnya juga digunakan untuk membayar cicilan motor selama 3 tahun. Batin aman. Tinggal di rumah mertua banyak hikmahnya. Selain lebih hemat karena tidak mengontrak rumah, istri juga bisa merawat rumah orang tua karena hanya Imas yang tinggal serumah dengan mereka. Di samping itu, Aman sering pulang kuliah di atas jam 9 malam. Dia merasa tenang dan tidak was-was ketika meninggalkan istrinya. Apalagi saat awal nikah, penghasilannya sangat pas-pasan, habis untuk mencukupi kebutuhan. Jika dipukul rata, keuntungan Aman berdagang hanya 1 juta rupiah sebulan. Uang itu habis digunakan untuk membayar kredit motor 500.000 dan 300.000 untuk keperluan istrinya. Sisanya dia pegang untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Meski sudah mempunyai sepeda motor, Aman sempat merasa minder jika berkumpul dengan keluarga istri. Semua saudara iparnya datang membawa mobil, hanya Aman yang masih mengendarai sepeda motor. Tapi karena keluarga istri sangat welcome, Aman pun merasa nyaman. Saat Aman menikah, sang ibu masih tinggal di Jamika bersama adik dan kakaknya. Ibunya bangga, anaknya bisa membeli motor baru dari tabungan sendiri. Banyak orang mempunyai mobil tapi pemberian dari orang tua. Ia minta Aman bersabar dengan rezeki yang Allah berikan. Sang ibu yakin, suatu saat nanti Aman pun bisa membeli mobil. Meskipun menikah sejak tahun 2002, namun Aman tak kunjung mendapat keturunan. Berbagai ikhtiar dilakukan pasangan tersebut untuk mendapat momongan. Setelah kondisi keuangan mulai membaik, mereka konsultasi ke dokter secara rutin, baik di rumah sakit yang ada di Bandung hingga di Jakarta. Selain itu, Aman pun rajin berbagi ke sesama, seolah ia sedang bertransaksi dengan Allah agar mendapat titipan. Aman ingin melahirkan generasi yang bisa menjadi pejuang bagi agama. Alhamdulillah, ikhtiar Aman dan istrinya untuk mendapat keturunan diijabah Allah. Setelah 8 tahun menikah, tepatnya pada tahun 2010, Aman mendapat amanah seorang laki-laki yang lahir secara normal. Bayi itu diberi nama Bagja Fatih Amani. Setelah kelahiran sang buah hati, Aman dan Imas merasa sedih. Secara medis, dokter memvonis Imas tidak bisa melahirkan lagi. Padahal keinginan suami istri tersebut untuk mempunyai anak lagi sangat besar. Apalagi sang istri menginginkan kehadiran seorang anak perempuan. Upaya-upaya medis dilakukan, antara lain melalui program bayi tabung sebanyak 2 kali, tapi belum berhasil. Selain secara medis, Aman dan istri juga melakukan pendekatan spiritual dengan memperbanyak ibadah sholat malam atau tahajud dan beramal. Pada saat ibadah seperti umroh pada tahun 2011, Aman dan istri berdoa di tempat-tempat mustajab di tanah suci seperti di Raudhah Ka'bah. Tempat yang diyakini mustajab karena setiap doa akan dikabulkan. Dimanapun berada, istrinya selalu berdoa agar mendapat amanah seorang putri. Aman sendiri sebenarnya sudah merasa cukup mendapat karunia seorang putra. Baginya berapapun titipan adalah yang terbaik dari Allah. Tapi Imas sangat gigih mengupayakan agar Bagja mempunyai seorang adik. Akhirnya melalui perjuangan panjang, Allah pun menghadirkan keceriaan di tengah keluarga mereka. Pada tahun 2019, lahirlah putri kedua mereka, yakni Sofia Syifa Amani melalui proses bayi tabung. Imas sangat bahagia memiliki putri kedua yang diidam-idamkan setelah sekian lama. Aman senang karena memiliki putra-putri yang akan meneruskan tongkat estafetnya. Meskipun dokter sudah memvonis seseorang tidak bisa melahirkan, tapi Allah mempunyai kekuasaan yang bisa menghadirkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia. Tugas manusia adalah ikhtiar secara maksimal dan mengharap Allah ridho untuk mengabulkan doa dan keinginannya.